Pernahkah kamu membayangkan, di tengah desakan antrian yang menyiksa, justru disitulah takdir menanti? Stefani tidak pernah menyangka sebuah halte Transjakarta akan menjadi panggung bagi kisah persahabatan yang menghangatkan jiwanya. Stefani berdiri di bawah terik matahari Jakarta, peluh mulai membasahi punggungnya. Antrian Transjakarta mengular panjang, sabar menguji batasnya. Ia menatap sekeliling, wajah-wajah lesu dan penuh harap. Setiap helaan napas terasa berat, bercampur dengan aroma asap kendaraan dan debu jalanan. Dalam benaknya, ia bertanya, adakah secercah harapan di tengah keriuhan ini? Ia merasa terasing meskipun dikelilingi puluhan orang. Setiap harinya, ia menjalani rutinitas yang sama, bangun pagi, berdesakan di transportasi umum, bekerja, dan kembali lagi ke rumah. Kehidupan yang monoton ini membuatnya bertanya-tanya, adakah hal lain yang bisa ia harapkan? Ia rindu sebuah percakapan hangat, sebuah senyuman tulus, atau sekadar sapaan ramah yang bisa mengusir kesepiannya. Ia menunduk, memainkan tali tasnya, berusaha mengabaikan rasa gerah dan bosan yang kian menjadi-jadi. Tanpa ia sadari, di sampingnya, seorang gadis dengan rambut dikepang dua juga tengah merasakan hal yang sama. Gadis itu, dengan mata yang berbinar meski tampak lelah, menyadari kegelisahan Stefani. Ia memberanikan diri menyapa. Panas ya, antriannya gak gerak-gerak dari tadi. Stefani terkejut, lalu membalas senyumannya. Iya nih, kayaknya ada kendala deh di depan, jawab Stefani, sedikit lega karena akhirnya ada seseorang yang mengajaknya bicara. Mereka mulai mengobrol, membahas segala keluh kesah tentang transportasi umum, pekerjaan yang membosankan, hingga impian-impian yang masih terpendam. Stefani merasa ada koneksi yang kuat dengan gadis ini. Namanya Rina, seorang mahasiswi yang sedang berjuang meraih gelar sarjana. Rina bercerita tentang idealismenya, tentang mimpinya untuk membangun sebuah komunitas yang peduli lingkungan. Stefani terinspirasi oleh semangat Rina. Ia merasa seperti menemukan oase di tengah gurun pasir yang gersang. Percakapan mereka mengalir begitu saja, seolah mereka sudah saling mengenal sejak lama. Waktu seolah berhenti berputar saat Stefani dan Rina berbagi cerita. Mereka tertawa bersama, saling menguatkan dan saling memberikan semangat. Stefani menceritakan tentang hobinya menulis puisi, tentang kerinduannya pada kampung halaman, dan tentang mimpi-mimpinya yang selama ini ia pendam rapat-rapat. Rina mendengarkan dengan penuh perhatian, sesekali memberikan komentar yang bijak dan membangun. Stefani merasa dihargai dan didengarkan. Ia merasa seperti menemukan seseorang yang benar-benar mengerti dirinya. Ia menyadari bahwa kesamaan nasib sebagai pengguna transportasi umum telah mempertemukan mereka, menciptakan ikatan persahabatan yang tulus. Di tengah hiruk-pikuk antrian, mereka menemukan kehangatan dan kebersamaan. Mereka sepakat untuk saling mendukung dan menjaga persahabatan ini. Mereka bertukar nomor telepon dan berjanji untuk bertemu lagi di lain waktu. Akhirnya, Transjakarta yang mereka tunggu tiba. Mereka berdesakan masuk ke dalam bus yang penuh sesak. Namun hati mereka terasa ringan. Stefani merasa bersyukur atas pertemuan ini. Ia menyadari bahwa terkadang, di tempat yang paling tidak terduga sekalipun, kita bisa menemukan orang-orang yang membawa perubahan positif dalam hidup kita. Ia memandang Rina yang berdiri di sampingnya, tersenyum simpul. Ia merasa optimis bahwa kehidupan akan selalu memberikan kejutan-kejutan indah, asalkan kita membuka diri dan berani untuk berinteraksi dengan orang lain. Ia berjanji pada diri sendiri untuk lebih menghargai setiap momen, setiap pertemuan, dan setiap kesempatan yang datang dalam hidupnya. Ia tidak ingin lagi larut dalam kesepian dan kekhawatiran. Ia ingin menjalani hidup dengan penuh semangat dan optimisme. Setelah berpisah dengan Rina di halte tujuan, Stefani melanjutkan perjalanannya dengan perasaan yang berbeda. Ia tidak lagi merasa lelah dan bosan. Ia merasa bersemangat dan penuh harapan. Ia merenungkan percakapannya dengan Rina. Ia menyadari bahwa persahabatan adalah salah satu anugerah terindah dalam hidup. Ia merasa beruntung telah dipertemukan dengan Rina, seorang gadis yang memiliki semangat dan idealisme yang tinggi.
Ia ingin belajar dari Rina, ingin menjadi pribadi yang lebih baik, dan ingin memberikan kontribusi positif bagi masyarakat. Ia membuka ponselnya dan mulai menulis puisi, menuangkan segala perasaan dan pemikirannya. Kata-kata mengalir begitu saja, membentuk bait-bait indah yang penuh makna. Ia ingin mengabadikan momen ini, momen pertemuan dengan Rina di halte Transjakarta. Dalam puisinya, ia menggambarkan halte sebagai tempat yang penuh dengan harapan dan impian. Ia menulis tentang orang-orang yang berjuang untuk mencari nafkah, tentang mimpi-mimpi yang masih terpendam, dan tentang persahabatan yang tumbuh di tengah kesibukan kota. Ia ingin puisinya menjadi inspirasi bagi orang lain, agar mereka tidak pernah menyerah pada keadaan dan selalu berani untuk bermimpi. Ia ingin puisinya menjadi pengingat bahwa di setiap sudut kota selalu ada kisah-kisah yang menarik untuk diceritakan. Ia terus menulis hingga larut malam, hingga ia merasa puas dengan karyanya. Ia kemudian membagikan puisinya di media sosial, berharap dapat menjangkau lebih banyak orang dan memberikan dampak positif bagi mereka. Keesokan harinya, Stefani kembali ke halte Transjakarta. Ia berharap dapat bertemu lagi dengan Rina. Ia ingin melanjutkan percakapan mereka, ingin belajar lebih banyak tentang Rina, dan ingin mempererat persahabatan mereka. Ia berdiri di tempat yang sama, menatap wajah-wajah yang lalu lalang. Ia mencoba mencari sosok Rina, namun ia tidak menemukannya. Ia tidak menyerah. Ia yakin bahwa suatu saat nanti mereka pasti akan bertemu lagi. Ia menunggu dengan sabar sambil membaca buku dan menikmati suasana pagi di halte. Ia merasa damai dan tenang. Ia tidak lagi merasa terasing dan kesepian. Ia tahu bahwa ia tidak sendirian. Ia memiliki Rina, sahabat barunya, yang selalu memberikan dukungan dan semangat. Saat ia hendak beranjak pergi, tiba-tiba seseorang menepuk pundaknya. "Stefani ya?" Stefani menoleh dan terkejut. Di hadapannya berdiri Rina, tersenyum lebar. "Aku kira kamu nggak datang lagi," kata Stefani, lega. "Mana mungkin aku nggak datang, aku kan udah janji," jawab Rina sambil tertawa. Mereka berpelukan erat, seolah sudah lama tidak bertemu. Mereka kemudian berjalan bersama, mencari tempat yang nyaman untuk mengobrol. Mereka menceritakan pengalaman mereka selama sehari terakhir, saling berbagi cerita dan ide. Stefani merasa bahagia. Ia merasa seperti menemukan keluarga baru di kota yang selama ini terasa asing baginya. Ia bersyukur atas takdir yang telah mempertemukannya dengan Rina. Ia tahu bahwa persahabatan mereka akan membawa banyak kebaikan dalam hidup mereka. Sejak saat itu, Stefani dan Rina menjadi sahabat dekat. Mereka sering bertemu, saling mendukung, dan saling memberikan semangat. Mereka bersama-sama mengikuti berbagai kegiatan sosial, membantu orang-orang yang membutuhkan, dan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat. Stefani menjadi lebih percaya diri dan berani untuk mewujudkan mimpi-mimpinya. Ia mulai aktif menulis puisi dan mengikuti berbagai kompetisi. Ia juga membuka sebuah blog tempat ia berbagi cerita dan pengalamannya. Rina terus berjuang meraih gelar sarjananya, sambil aktif dalam kegiatan organisasi dan komunitas. Ia bercita-cita untuk membangun sebuah yayasan yang peduli lingkungan dan membantu masyarakat yang kurang mampu. Mereka saling menginspirasi dan saling menguatkan, menjadikan hidup mereka lebih bermakna dan bermanfaat. Kisah Stefani dan Rina adalah kisah tentang persahabatan yang tumbuh di tengah kesibukan kota. Kisah tentang harapan yang ditembukan di tempat yang paling tidak terduga sekalipun. Kisah tentang bagaimana sebuah antrian panjang di halte Transjakarta bisa menjadi awal dari sebuah persahabatan sejati. Jadi, jangan pernah meremehkan kekuatan sebuah sapaan, sebuah senyuman, atau sebuah percakapan. Siapa tahu, disitulah takdir menanti. Gimana cerita Stefani dan Rina? Inspiratif banget kan? Jangan lupa like video ini kalau kalian suka, tinggalkan komen di bawah buat berbagi pengalaman kalian tentang persahabatan, dan yang paling penting, subscribe channel ini biar nggak ketinggalan video-video seru lainnya. Share juga ke teman-teman kalian biar mereka juga terinspirasi. Sampai jumpa di video selanjutnya.